Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sehat selalu. Halo pemirsa, jumpa lagi ya dengan saya Docinglut, Dodi Mancing Belut. Di kesempatan hari ini, mohon maaf ya, Docinglut nggak menunjukkan diri Docinglut dikarenakan Docinglut habis kecelakaan. Tapi alhamdulillah saya masih selamat. Dan saat ini kondisi saya agak membaik. Saya berdoa buat Anda semua pemirsa, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan selalu dalam lindungannya dimanapun Anda semua berada. Amin. Oke, di kesempatan hari ini Docinglut akan berbagi cara tentang hal yang berhubungan dengan mancing belut sawah. Oke pemirsa, langkah pertama kita kalau mancing di spot sawah, minim kita harus membawa pancing dua ukuran, satu ukuran S mini, dua ukuran S. Pancing ukuran S mini buat mancing belut yang berukuran kecil, sejari kelingking dan sejari telunjuk. Pancing ukuran S buat mancing belut yang agak besar dan babon. Jadi kita harus sesuaikan pancing atau kail pada lubangnya. Intinya seperti itu, biar mudah dapat. Langkah kedua, kita kalau saat mencari lubang berjalan di pematang sawah, usahakan pinjakkan kaki kita pelan saja, jangan terlalu menekan atau keras, karena dapat menjadikan getaran tanah yang nanti efeknya belut akan takut dan masuk terlalu dalam. Meskipun kita dapat lubang, akhirnya si belut susah untuk makan. Jadi membuat kita harus menunggu beberapa menit untuk memancingnya kembali. Biarkan keadaan stabil dulu. Langkah yang ketiga, kalau kita saat cari lubang belut, kita harus benar-benar teliti atau jeli, karena lubang belut tak semuanya terlihat jelas oleh pandangan mata. Biasanya ada lubang belut tapi tertutup oleh cangkang keong, tertutup plastik, tertutup daun, akar serabut, dan sebagainya. Kejelian dan ketelitian itu harus ada untuk menelusuri lubang-lubang yang bersembunyi. Dan yang perlu kalian ketahui, belut besar lebih dominan membuat lubang di sisi dasar pematang, di pojok sini pemirsa, di pojok sini antara dasar sisi pematang dan tanah sawah. Biasanya belut besar lebih suka menghuni di pojok sini. Yang sini juga ada, tapi biasanya kesukaan belut kecil. Belut besar memang pandai membuat lubang yang tersembunyi. Lubang belut sawah kebanyakan terlihat bulat, namun biasanya juga ada yang tak begitu bulat. Yang pasti intinya di atas sisi lubangnya nggak ada undukan tanah, sisi lubang halus dan airnya jernih. Itu sudah positif banget lubang belut. Dan ini
contoh ciri-ciri lubang belut dan kepiting. Ada satu hal lagi pemirsa, kalau kita sudah dapat lubang belut tapi pancing kita susah untuk masuk, kita harus menelusuri lubangnya dengan jari kita secara pelan. Biasanya lubangnya tersumbat oleh cangkang keong, plastik, akar serabut, dan juga bisa lubangnya berbelok-belok. Kalau pancing kita sudah masuk dalam, berarti sudah ketemu lubang yang sebenarnya. Oke, semoga sudah mengerti. Kalau menurut Docing Lut, dengan kondisi padi yang berukuran seperti ini, berukuran yang standar, tidak kecil, tidak besar, itu mudah-mudahnya kita mencari lubang belut. Si belut sudah banyak membuat lubang. Dan yang pasti, carilah sawah yang terdapat airnya. Di situ banyak belut yang bersarang. Seperti ini pemirsa. Ini banyak airnya, dan juga ini juga banyak airnya. Meskipun airnya hanya sedikit, yang penting ada airnya. Itu kesukaan belut kecil membuat lubang. Dan untuk proses cara mancing belutnya, simak video ini. Alhamdulillah pemirsa, saat ini kondisi cuacanya sangat mendukung sekali, cerah berawan. Alhamdulillah ya, cuaca yang mantap. Dan Docing Lut akan cari lubangnya yang enggak terlalu sembunyi pemirsa ya. Mohon maaf, Docing Lut mau cari lubang belutnya itu yang lumayan agak jelas-jelas ya, nggak terlalu sembunyi-sembunyi di pojok-pojok pematang kayak gitu. Docing Lut akan cari yang pokoknya kelihatan lah. Soalnya mata Docing Lut masih sakit, jadi pandangannya nggak terlalu jelas. Oke, nanti kita sambung lagi setelah Docing Lut dapat lubang. Oke pemirsa, Docing Lut sudah dapat lubang. Nah, ini pemirsa lubangnya, lubang aliran air. Jangan sampai terlewatkan kalau kita dapat lubang aliran air ataupun sumber air. Itu biasanya suka dihuni oleh belut. Oke, ini kail Docing Lut ya, ukuran S mini. Usahakan ujung kailnya ini tajam ya, lincip atau tajam. Ini umpannya cacing kecil aja, nggak usah terlalu banyak, dan berukuran cacingnya yang kurus atau kecil. Oke, kita masukkan dulu. Kita masukkan umpannya cacing tanah. Oke ya, langsung kita coba ya. Kita kalau memasukkan pancingnya pelan-pelan saja ya, sambil kita pelintir secara pelan-pelan biar belut tidak takut dengan pergerakan umpannya ataupun mangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan sambil kita pelintir secara pelan-pelan. Langsung dapat sambaran pemirsa. Alhamdulillah. Jangan terburu-buru untuk narik ya, biarkan ditelan dulu. Oke, kalau kita saat narik, kita harus merasakan dengan tangan kita. Kita rasakan, sebenarnya terasa belut sudah nyangkut apa tidak, itu terasa di tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya kan, terasa kan, Docing Lut tadi terasa kalau belutnya sudah menyangkut. Ini dapat belut yang berukuran sekelingking. Di sini belutnya rata-rata kecil-kecil pemirsa.
di kota Malang, wilayah Docinglut sini, rata-rata belutnya sekelingking dan sejari telunjuk. Dan yang pasti seperti itu ya cara mancing belut. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi. Kalau kita mendeteksi belut ada atau tidaknya, itu terlihat dari gerakan airnya naik turun, atau kalau lubang air biasanya terlihat airnya menyembur, ada semburan air keruh yang keluar dari lubang, itu bertanda ada penghuninya. Nah pemirsa, dapat lubang lagi ya, lubang yang lumayan besar. Nah ini lubangnya, lubang di dasar air. Lubang dasar air kesukaan belut kecil membuat lubang. Sayang airnya keruh ya, jadi nggak terlalu terlihat lubangnya, airnya kotor banget. Oke, langsung kita coba umpan cacing tanah pakai kail yang ukuran S mini. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Lut. Pelan-pelan kita masukkan. Masih belum dapat sambaran. Alhamdulillah sudah disambar pemirsa. Sambarannya pelan banget. Alhamdulillah sudah disambar. Biarkan ditelan dulu ya. Nanti kita rasakan dengan tangan kita ya, sudah menyangkut apa tidak. Kita rasakan. Coba kita eksekusi, kita rasakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tarik sis. Alhamdulillah pemirsa, penghuni lubang dasar air akhirnya kena. Wah ini dapat yang agak besar ya, sejari telunjuk. Wah mantap, dapat yang agak besar. Oke kita cuci, belutnya berdarah. Wah mantap pemirsa ya, rezeki dari Docinglut, dapat belut yang agak besar. Seperti itu ya tadi triknya cara mancing belut. Oke, semoga bermanfaat. Lanjut. Oke pemirsa, ada tambahan lagi. Nah ini yang barusan dapat ya, pancing Docinglut tadi ditelan oleh si belut yang sebesar sejari telunjuk. Bentar, belutnya berdarah. Oke, senar yang ini yang masuk ke dalam mulutnya belut kita bengkokkan ya, kita buat lubang kayak gini, kita masukkan ke dalam insangnya, si belut kayak gini. Nah, gunanya untuk menarik pancing yang ketelan, yang tertelan, yang masuk tadi ke dalam mulut belut. Nah seperti ini. Nah ini pancing yang tertelan ini ya, kita masukkan ke dalam lubang yang barusan tadi masuk ke insangnya. Oke, setelah itu kita tarik ya, kita tarik pancing yang masuk ke dalam insangnya, kita tarik kembali. Oke, kita tarik kembali kayak gini. Nah ini sudah keluar dari insangnya. Oke, bentar pemirsa ya, belutnya berdarah. Nah ini kita keluarkan lagi yang masuk ke dalam mulutnya, akhirnya jadinya keluarnya dari insangnya ya. Ini sudah terlihat kail Docinglut ya. Ini sudah mudah untuk melepaskan kail, tinggal kita congkel, kita raba. Nah mudah banget ya. Oke, seperti itu cara melepaskan kail yang tertelan ke dalam mulut belut. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, mantap. Oke pemirsa, tak terasa waktu sudah sore. Ini mau menjelang maghrib, Docinglut mau undur diri dulu. Seperti itu tadi ya, menurut pengalaman saya tentang cara atau hal yang harus kita lakukan dalam mancing belut sawah. Kurang lebihnya Docinglut mohon maaf.
Dan mohon himbauannya, kritik atau saran tulis di komentar. Oke, terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyimak video dari saya. Semoga Anda terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap.